بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan dan tiada kata yang paling layak untuk kita hadirkan kecuali ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada diri-diri kita banyak nikmat. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali melimpahkan kenikmatan kepada diri-diri kita berupa hadirnya diri-diri kita dalam majlis-majlis ilmu agama. Ialah sumber daripada seluruh kebaikan. Ilmu agama adalah sumber keberkahan negeri, sumber keberkahan keluarga, sumber keberkahan suatu kampung adalah ilmu agama. Allah Azza wa Jal kembali takdirkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam, pokok-pokok kumpulan hadis seputar hal-hal yang sifatnya fikih agama, di mana alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-39, hadis terakhir dalam bab junub, untuk kita beralih ke bab selanjutnya yaitu bab tayammum. Hadis ke-39 ini sekaligus hadis terakhir dalam bab junub ialah hadis riwayat Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, dari ayahnya, di mana ayahnya di sisi Jabir ibn Abdullah dan di sisi kaumnya mereka bertanya tentang tata cara mandi junub. Maka ia menjawab, yakfika sa', cukup bagi dirimu satu sa' untuk mandi. Di mana sa' ini adalah ukuran 4 mud. Satu mud itu adalah satu tangan, atau dapat kita totalkan seperti 2 genggaman tangan yang dipenuhi dengan air. Ini satu mud namanya. Maka 4 kali mud itu cukup bagi seseorang untuk mandi junub. Maka berkata seseorang, ma yakfini, ini tidak cukup bagi diri saya. 4 mud ini, 4 genggaman tangan ini yang diisi oleh air tidak cukup bagi saya untuk mandi. Maka Jabir ibn Abdullah mengatakan, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra. Dahulu 4 mud ini, 4 genggaman tangan ini yang diisi dengan air itu cukup bagi seseorang yang lebih lebat rambutnya daripada dirimu dan lebih baik dari dirimu. Dan Jabir ibn Abdullah menginginkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika mandi junub itu benar-benar sangat memperhatikan tentang jumlah air yang digunakannya. Dan ini atau hadis ini bukanlah hadis yang menetapkan batasan air yang harus digunakan di dalam mandi junub. Bukan maksud dari hadis ini menentukan batasan jumlah air yang digunakan dalam mandi junub seperti yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini
bukanlah hadis yang menunjukkan tentang batasan akhir dari menggunakan air dalam mandi junub, tidak. Tapi hadis ini mengajarkan kepada diri-diri kita untuk penting dalam memperhatikan takaran air yang digunakan dalam mandi junub dan jangan sampai berlebih-lebihan. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi, takaran air yang digunakan dalam mandi junub itu tidak tertakar. Apa maksudnya? Kadangkala sedikit air itu sudah cukup bagi seseorang, tapi kadangkala orang lain baru cukup ketika banyak takarannya yang ia gunakan dalam mandi junubnya. Maka ini tentang personal masing-masing. Kadangkala ada personal yang sedikit air sudah cukup bagi diri. Kadangkala juga ada personal yang baru banyak airnya baru cukup. Maka ini tergantung kebutuhan masing-masing. Selama tidak pada sifat yang berlebih-lebihan, maka insya Allah itu tidaklah menjadi masalah. Karena orang-orang yang berlebih-lebihan dalam membuang air, menggunakan air, itu termasuk ke dalam hal-hal yang dicintai oleh syaitan, bahkan menjadi sifat dari sifat-sifat syaitan, yaitu sifat tabdzir. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berlebih-lebihan, mubadzir dalam perkara-perkara tertentu adalah saudara dari saudara-saudara syaitan. Karena memang orang-orang yang memiliki sifat dari sifat-sifat syaitan ini melekat pada tubuhnya, saudara ataupun sanak keluarga dengan syaitan, sehingga wajib untuk memperhatikan pada diri-diri kita tentang sifat berlebihan dalam menggunakan air. Jangan karena kita melihat banyaknya air maka kita pun juga sangat berlebih-lebihan di dalam menggunakannya. Tapi cukupkanlah pada takaran yang memang benar-benar dibutuhkan, agar diri-diri kita benar-benar mencocoki apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis terakhir dari hadis dalam bab junub, untuk kita beralih kepada bab tayammum. Tayammum adalah sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya sangat banyak. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, bahkan para ulama sepakat akan disyariatkannya perkara tayammum. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum al-gha'it aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, ketika engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka fokuskan dirimu dan letakkan pendengaranmu, karena apa-apa yang datang setelahnya itu diantara satu dari dua perkara. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu itu satu dari dua perkara. Entah perintah yang engkau dituntut padanya, atau entah larangan yang engkau terlarang darinya.
Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Makanya para ulama sepakat, salat yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk ini tidak sah. Ini tidak sah. Karena di antara syarat sahnya salat ialah berakal. Di antara syarat sahnya salat ialah berakal. Adapun orang-orang yang mabuk itu hilang akalnya sementara waktu. Makanya kata Allah, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian benar-benar mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena orang yang mabuk, kalau berbicara ia tidak tahu apa yang sedang ia bicarakan, apa yang sedang ia keluarkan dari lisan, tidak ia ketahui. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian benar-benar mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuba, dan tidak pula junub. Yani jangan engkau mendekati salat dan jangan engkau melakukan salat dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Sampai kalian mandi. Wa in kuntum marda, jikalau kalian sakit, atau ala safar, atau kalian dalam perjalanan safar, atau jaa ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang di antara kalian didatangi oleh buang airnya, baik yang kecil ataupun yang besar, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan dengan syahwat. Karena menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu kecuali adanya syahwat, kecuali dibersamai dengan syahwat. Falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air, tidak menemukan air, kata Allah di dalam Al-Quran, fatayammamu, maka bertayammumlah. Dengan apa? Allah jelaskan, fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayammumlah dengan tanah yang baik, debu yang baik. Bagaimana cara bertayammum? Allah jelaskan, famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah tanah yang baik itu ataupun debu yang baik itu pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Maka cara bertayammum ialah dengan mengusap wajah kemudian tangan. Kemudian Allah menutup ayatnya, firman-Nya dengan innallaha kana afuwan ghafura, sungguh Allah adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Ini ayat dari Al-Quran tentang disyariatkannya perkara tayammum. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan datang setelah ini. Adapun ijma', kesepakatan para ulama, itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, Al-Imam Nawawi dan selainnya, akan disepakatinya tentang syariat tayammum bagi orang-orang yang tidak menemukan air dan tidak mampu menggunakan air. Ini di antara hal yang patut untuk kita perhatikan. Faedah yang lain tentang tayammum para jamaah sekalian, perkara tayammum atau ibadah tayammum adalah ibadah yang dikhususkan untuk umat ini. Ibadah tayammum adalah ibadah yang dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tayammum adalah kekhususan umat Nabi alaihi salatu wassalam.
di mana tidak ada tayammum pada umat-umat sebelum umat Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ini di antara kemuliaan, kenikmatan dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebuah keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat ini dan tidak diberikan kepada umat lainnya. Dan ini tentunya sebagai bentuk keringanan dari Allah untuk umat ini. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam banyak ayat dan banyak firman di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini sesuatu yang berat bagi kalian, sesuatu yang kalian tidak enak terhadapnya. Ini di antara bentuk kasih sayang, keringanan dari Allah untuk umat ini. Belum lagi baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli." Aku telah diberikan oleh Allah 5 perkara di mana tidak ada seorang pun yang diberikan 5 perkara ini sebelum diriku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku telah diberikan 5 perkara oleh Allah yang Allah belum pernah berikan kepada siapapun sebelumku. Apa itu? Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut selama sebulan perjalanan. Ini belum ada seorang pun yang diberikan hal ini. Yang kedua, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan setiap tempat pada bumi ini suci bagi diriku dan umatku dan layak untuk dijadikan masjid. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli." Maka siapapun dari umatku ini ketika waktu salat telah mendatangi dirinya, dimanapun ia berada, hendaknya ia salat. Ia berada di kebunnya, ia salat. Berada di sawahnya, ia salat. Berada di rumahnya, ia salat. Berada di perjalanan, dalam safarnya, ia salat. Karena Allah telah menjadikan seluruh tempat di muka bumi ini bagi Nabi dan umat Nabi sebagai tempat yang suci dan layak untuk dijadikan masjid, kecuali tempat-tempat yang benar-benar telah tetap padanya najis, seperti WC, tempat sampah dan selainnya. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, u'titu syafa'ah. Aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ialah seluruh nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun diriku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diutus oleh atau untuk seluruh manusia. Dan ini tentunya kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kelima ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada diriku berupa tayammum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma." Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah-tanah bumi ini, debu-debu bumi ini suci dan mensucikan bagi kami jikalau kami tidak mendapati air. Ini 5 hal yang dijadikan sebagai 5 kekhususan bagi Nabi Muhammad dan umatnya, sehingga tayammum ibadah ini adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Muncul sebuah pertanyaan,
Kapan ibadah tayammum ini disyariatkan? Ibadah tayammum ini disyariatkan di tahun ke-6 setelah Hijriyah. Ibadah tayammum ini disunnahkan dan dianjurkan di tahun ke-6 setelah Hijriyah. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muncul sebuah pertanyaan yang lain. Kapan tayammum dianjurkan dan disyariatkan bagi seseorang? Jawabannya, tayammum disyariatkan dan dibolehkan pada diri seseorang ketika ia berada dalam 3 kondisi. Ketika ia berada dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika air tidak ada. Ketika air tidak ada. Bahkan para ulama menilai kesepakatan ini. Ketika air tidak ada, maka para ulama tidak berselisih akan beralihnya seseorang kepada debu ataupun tanah untuk bertayammum. Berdalil dengan firman Allah, kata Allah, "Falam tajidu ma'an fatayammam." Maka ketika engkau tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayammum. Maka hendaknya kalian bertayammum. Belum lagi Imran ibn Husain pernah berkata, "Asabatni janabatun wala ma." Dahulu kami ditimpa junub dan tidak ada air. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Hendaknya kalian bertayammum dengan debu ataupun tanah, karena itu telah mencukupkan diri-diri kalian. Maka kondisi yang pertama, seseorang boleh bertayammum ketika tidak ada air. Kondisi yang kedua, seseorang boleh bertayammum ketika dirinya terhalangi dari menggunakan air. Ada udzur pada dirinya untuk tidak menggunakan air, seperti sakit, di mana sakit ini ia khawatirkan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya ketika ia menggunakan air, maka boleh bagi dirinya untuk bertayammum. Boleh bagi dirinya untuk bertayammum. Dan para ulama menilai uzur dalam menggunakan air itu ada 2. Yang pertama sakit, yang kedua cuaca yang sangat dingin. Ini 2 uzur yang boleh bagi seseorang menggunakannya untuk tidak menggunakan air dan beralih kepada tayammum. Ketika engkau sedang sakit, di mana sakitmu itu benar-benar uzur untuk menggunakan air, demam yang tinggi, kau khawatir ketika menggunakan air malah tambah naik demamnya, maka boleh untuk bertayammum. Jangan dipaksakan untuk tetap menggunakan air. Dan alasan yang kedua atau uzur yang kedua bagi seseorang untuk tidak menggunakan air ialah cuaca yang sangat dingin. Apatah lagi kita berada di musim hujan. Mungkin ada di antara kita yang memang tidak terbiasa dengan AC. Di rumahnya cuma ada kipas angin. Tiba-tiba cuaca sangat dingin dan hujan lagi turun deras-derasnya, sehingga setiap air di setiap sudut rumahnya itu sangat dingin. Apatah lagi memang orang-orang yang tinggal di puncak gunung, maka boleh bagi dirinya ketika ia merasa sangat dingin, kemudian cuaca yang juga sangat dingin, boleh bagi dirinya untuk tidak menggunakan air dan beralih kepada tayammum. Dan itu tidak menjadi masalah insyaallah tabaraka wa taala. Dan tentunya yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam menggunakan air adalah diri kita sendiri. Hendaknya jujur terhadap diri kita dan jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan setiap kondisi bermudah-mudahan untuk bertayammum, padahal mampu untuk menggunakan air wudu. Tetapi ketika diri memang benar-benar tahu kadarnya, memang sudah tidak enak badan, maka jangan dipaksa untuk menggunakan air. Beralihlah kepada debu ataupun tanah, yakni beralihlah kepada ibadat tayammum. Ibadat tayammum, karena sungguh hal tersebut cukup untuk diri. Ini kondisi yang kedua, keadaan yang kedua. Kondisi yang ketiga ataupun keadaan yang ketiga yang boleh bagi seseorang untuk bertayammum ialah
ketika ia khawatir, ia takut ibadah itu akan berlalu. Ketika ia takut atau ia khawatir ibadah itu berlalu. Para ulama sebahagian darinya menilai air ada dan tidak ada halangan pada dirinya untuk menggunakan air. Akan tetapi kalau ia berwudu, maka ibadah akan berlalu. Ibadah akan berlalu. Maka boleh bagi seseorang dalam kondisi ini untuk tidak berwudu dan beralih kepada tayammum. Dan ini pendapat yang dipilih oleh beberapa para ulama. Yang dipilih oleh beberapa para ulama. Dan ini diperbolehkan insya-Allah. Karena jikalau ia tetap berwudu, maka waktu salat ataupun waktu ibadah akan berlalu. Contoh kasusnya, ia terlambat bangun subuh dan benar-benar terlambat, tidak mendengar apapun. Tiba-tiba ia bangun, ternyata tinggal 2 menit lagi waktu salat subuh habis. Tinggal 2 menit. Kalau ia bangun dari tempat tidurnya menuju kamar mandinya, kemudian berwudu, selesai berwudu, apa yang terjadi? Habis. Keluar waktu salat. Keluar waktu salat. Maka dalam kondisi ini dibolehkan bagi seseorang yang berada dalam kondisi ini untuk mengganti wudunya menjadi tayammum. Dan ini pendapat yang dipilih oleh beberapa para ulama seperti ulama yang bermadzhab Maliki. Itu diperbolehkan. Karena menurut mereka penjagaan terhadap waktu itu lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap wudu. Apatah lagi memang ada pengganti bagi orang-orang yang tidak mampu berwudu seperti bertayammum. Ini pendapat yang dipilih oleh sebahagian para ulama. Karena jikalau ia turun dulu, kemudian ia berwudu lagi, selesai wudu, habis waktunya. Habis waktunya dan ia telah keluar dari waktunya. Sedangkan penjagaan terhadap waktu ibadah itu lebih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan seputar muqaddimah dalam bab tayammum. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama, hadis yang ke-40. Hadis yang pertama dalam bab tayammum ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain. Imran ibn Husain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seseorang yang menyendiri. Ada seseorang yang menyendiri dan tidak salat bersama dengan kaumnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang yang sedang menyendiri ini, "Ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Apa yang menghalangi dirimu? Apa yang melarang dirimu untuk salat bersama dengan kaummu? Maka orang yang menyendiri ini menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabah. Junub telah menghampiri diriku dan tidak ada air." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Hendaknya engkau menggantinya dengan tanah ataupun debu, fa innahu yakfi, karena sungguh hal tersebut telah mencukupi dirimu. Ini hadis yang pertama tentang anjuran dalam tayammum, tentang anjuran dalam tayammum. Dan tayammum itu hakikatnya digunakan dengan tanah. Hukum asal tayammum itu digunakan dengan tanah. Tapi para ulama menilai bahwa tayammum juga dapat digunakan dengan debu, dapat digunakan dengan debu. Bahkan para ulama menilai bahwasanya boleh bagi seseorang untuk bertayammum pada apa-apa yang berada di atas bumi dari sejenis tanah. Seperti apa? Pasir. Itu boleh.
sebagian para ulama menilai bahwasanya boleh bagi seseorang bertayamum dengan apa-apa yang berada di atas bumi selama ia adalah sesuatu yang sejenis dengan tanah, seperti pasir. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Thawri dan Al-Imam At-Tabari, dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi para ulama yang lain menilai tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah, tidak boleh dengan pasir, tidak boleh dengan lumpur, harus dengan tanah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi yang rajih insyaallah tabaraka wa taala adalah pendapat yang pertama, bahwasanya tayamum itu boleh dengan tanah ataupun sejenisnya, pasir dan selainnya. Karena tayamum itu tidak hanya disyariatkan dengan tanah, akan tetapi cocok dan sah dengan segala sesuatu yang terdapat di atas bumi selama ia bahagian dari jenis yang sama dengan tanah. Kenapa? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, turbatuha, tanahnya. Dan turba itu dikatakan sebagai turba ketika ia adalah tanah dan sejenisnya. Maka boleh bagi seseorang bertayamum dengan pasir, debu ataupun tanah. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apakah tayamum itu benar-benar mengangkat hadas layaknya seperti air secara total, atau ia hanyalah pengganti sementara? Karena ada pemahaman pada masyarakat kita, kalau seseorang bertayamum kemudian ia salat, tiba-tiba setelah itu ia mendapatkan air, ia wajib untuk mengulangi salatnya. Ini ada pada pemahaman beberapa orang dari kalangan masyarakat kita. Maka muncul pertanyaan ini, muncul permasalahan ini. Apakah tayamum itu benar-benar mengangkat hadas layaknya air ataukah tidak? Pendapat ini adalah pendapat yang para ulama berselisih padanya. Akan tetapi pendapat yang paling benar ialah tayamum itu layaknya air mengangkat hadas seseorang. Akan tetapi tayamum itu hanya mengangkat hadas dalam keadaan ketika seseorang itu terhalangi dari air, baik karena air tidak ada atau baik karena ada uzur pada dirinya sehingga tidak mampu menggunakan air. Jadi jikalau seseorang bertayamum untuk salat zuhur, karena contoh kasusnya negeri kita atau kampung kita sedang dilanda paceklik, tidak ada air, maka salat zuhur seluruh masyarakat bertayamum. Tiba-tiba sebelum asar hujan turun. Turunnya hujan ini pembatal tayamum kita sebelumnya, dan wajib bagi diri kita untuk bersegera untuk berwudu. Maka tayamum itu mengangkat hadas ketika dua kondisi yang tadi kita sebutkan ini ada. Tidak ada air atau seseorang terhalangi dari menggunakan air. Selama dua hal ini ada, maka selama itu pula hadas kita terangkat dengan tayamum. Seperti contoh kasusnya, ia berhubungan badan dengan istrinya malam tadi, tiba-tiba subuh demamnya naik, suhu tubuhnya naik, sedang dirinya belum mandi junub. Maka tentunya sakitnya ini menghalangi dirinya untuk mandi junub. Karena kalau ia paksa untuk tetap mandi junub, kebinasaan untuk dirinya. Maka ia pun bertayamum.
Sekarang ia bertayamum untuk mengangkat hadasnya, kemudian salat subuh. Sampai kapan? Sampai demamnya hilang. Kalau salat zuhur masih demam, maka bertayamum lagi. Asar masih demam, bertayamum lagi. Kalau 3 hari Ustaz demamnya tidak turun-turun, tetap bertayamum. Ini belum mandi junub. Naam, tetap bertayamum. Kapan ia harus mandi junub dan berwudu? Ketika demamnya hilang. Ketika demamnya hilang. Ini mesti untuk diperhatikan. Karena tayamum itu pengganti wudu. Maka jikalau diri ini benar-benar tak mampu untuk berwudu, maka jangan dipaksa. Karena ada beberapa dari masyarakat kita menilai tayamum itu hanya mengangkat hadas kecil. Yakni tayamum itu hanya boleh digunakan untuk air kencing dan air besar saja. Kalau mandi junub tidak boleh bertayamum. Ini keliru. Karena tayamum itu mengangkat 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Tapi pada 2 kondisi tadi. Kondisi yang pertama ketika tidak ada air. Kondisi yang kedua ketika dirinya terhalangi dari air. Ini hendaknya menjadi perhatian pada diri-diri kita. Kemudian dari hal-hal yang dipermasalahkan di kalangan para ulama dalam hadis ini adalah sebuah masalah. Apa itu masalahnya? Seseorang sebelum salat itu bertayamum. Tiba-tiba sementara ia salat air mengalir. Ini sebelum salat tidak ada air. Kering keran itu. Tapi pas ia sedang salat, sementara salat air mengalir, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya siapa yang bertayamum kemudian ia mendapati air sebelum ia masuk dalam salatnya, maka batal tayamumnya. Siapa yang tayamum tapi sebelum ia mengucapkan Allahu Akbar ia tahu ada air, maka batal tayamumnya. Bagaimana kalau kondisinya ia telah bertayamum dan ia baru mengetahui air itu mengalir ketika ia sudah berada di rakaat kedua atau rakaat ketiga, sudah masuk dalam salatnya? Bagaimana? Para ulama menilai salatnya sah. Kapan tidak sah? Ketika ia sudah bertayamum, belum bertakbiratul ihram, tiba-tiba ia tahu ada air, kemudian ia tetap salat. Para ulama sepakat tayamumnya batal. Berarti ia salat dalam keadaan tidak bersuci, sehingga salatnya menjadi batal. Ini harus diperhatikan. Maka tayamum menjadi batal ketika ia mengetahui ada air sebelum ia bertakbiratul ihram. Adapun setelah ia bertakbiratul ihram, maka tayamumnya sah dan salatnya menjadi sah dan tidak menjadi masalah insyaallah tabaraka wa taala. Tapi sebagian para ulama menilai tetap wajib memotong salatnya, kemudian ia berwudu, kemudian ia kembali kepada salatnya. Tapi pendapat ini pendapat yang terlalu memberatkan, dan kami menilai pendapat yang mengatakan tetap melanjutkan salatnya itu lebih kuat dari sisi pendalilan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kemudian insyaallah masalah-masalah tayamum yang lain itu kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, tepatnya pada hadis yang ke-41 kita akan jelaskan masalah-masalah tayamum lainnya dan detail-detail tayamum lainnya. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya, bermanfaat untuk semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang kurang dan apa yang keliru datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Adapun pertanyaan seputar apa yang kita bahas ataupun di luar dari pembahasan kita, itu boleh kita tanyakan pada majlis yang kedua kita setelah salat insyaallah. Boleh kita kumpul-kumpul dan boleh sesi tanya jawab kita adakan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada semuanya, melancarkan urusan semuanya, memberkahi seluruh perkara kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.